Halo, selamat datang kembali di Bobo di Mobil bersama Alvin dan Lucy, pasangan suami istri beda negara yang 3 tahun terakhir ini hidup di mobil sambil berkelana dan mendokumentasikan perjalanan kami di kanal YouTube Bobo di Mobil. Sudah subscribe belum? Kali ini kita mau ajak teman-teman eksplor Fuzhou, ibu kota provinsi Fujian, yang merupakan salah satu kota tertua di Tiongkok dengan sejarah lebih dari 2000 tahun. Dengan banyak situs bersejarah, termasuk kuil kuno, rumah tradisional, dan jalanan tua yang masih terjaga. Fuzhou juga adalah salah satu tempat asal perantau Tionghoa di Asia Tenggara. Penduduk Fuzhou dikenal sebagai orang Hokju. Seperti orang Fujian lainnya, mereka suka merantau ke luar negeri. Di video ini, kita akan ajak teman-teman mengunjungi rumah Lin Zexu, seorang tokoh penting dalam sejarah Tiongkok yang dikenal karena upayanya untuk menghentikan penyebaran opium yang saat itu sangat merusak masyarakat Tiongkok. Kita juga akan eksplor Sanfang Qisiang atau 3 jalur dan 7 gang yang merupakan jalan utama kota Fuzhou di zaman dinasti Ming dan Qing. Kawasan ini juga disebut sebagai Beverly Hills-nya Tiongkok karena ada ratusan rumah orang terkemuka di sana, masih dengan arsitektur tradisional ala dinasti Ming dan Qing. Kita juga akan cicipi masakan khas Fuzhou yang terkenal dengan rasa yang ringan, segar, dan teknik memasak seperti merebus dan mengukus. Zexu Primary School. Di depan kita ini adalah sekolah dasar Zexu yang diambil dari nama Lin Zexu, sang pejabat yang lahir di Fuzhou, ditugaskan menangani masalah opium di Guangzhou, berhasil menyita dan menghancurkan opium yang diselundupkan oleh pedagang Inggris, namun oleh pemerintahan Qing malah diasingkan ke Xinjiang. Untungnya, upayanya mempertahankan loyalitas dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat Tiongkok dihargai, dan beliau dikenang sebagai pahlawan nasional. Bahkan di Tiongkok ada 9 museum yang spesifik mendisplei jasa-jasanya di masa hidupnya. Nah, SD Zexu ini kelasnya cukup banyak. Satu tingkatnya atau misalnya kelas 1-nya ada beberapa kelas. Kelas 2-nya beberapa kelas. Sehingga untuk penjemputannya supaya tidak terjadi kekacauan, sudah dibagi-bagi tempat untuk orang tua datang menjemput. Tepat di seberang SD Zexu adalah rumah dari Lin Zexu yang sekarang dipakai sebagai museum. Ini adalah bagian belakangnya. Mari kita cari pintu masuknya. Kita sampai di pintu masuknya jam 4 sore lewat 15 menit. Tapi ternyata masih rame. Inilah patung sang pahlawan nasional Lin Zexu. Untuk masuk ke museum ini gratis, banyak sekali anak-anak beserta orang tua maupun kakek nenek mereka mengunjungi museum ini. Rumah pejabat dengan garden seperti ini, kalau di Suzhou udah jadi tempat wisata yang berbayar. Harga tiketnya lumayan loh teman-teman. Tapi di Fuzhou ini, selain kita bisa lihat arsitekturnya, juga taman-tamannya yang masih terawat, lebih penting lagi kita bisa belajar dari kisah hidupnya Lin Zexu dan implementasinya untuk zaman kita. Lin Zexu sangat peduli terhadap dampak buruk perdagangan opium terhadap masyarakat Tiongkok. Meskipun menghadapi tekanan besar dari kekuatan asing yang mendukung perdagangan opium, Lin Zexu memprioritaskan kesejahteraan rakyat dan berusaha melindungi mereka dari bahaya candu. Semangatnya menginspirasi pemerintah Tiongkok untuk melindungi anak-anak dari candu zaman modern. Sehingga di sini tertera hal yang mungkin tadinya tidak terfikir, tapi ternyata punya potensi jadi candu. Sehingga orang tua bisa lebih waspada dan melindungi anak-anak mereka. Misalnya Coca-Cola, minuman-minuman serbuk, coklat, permen pop rock, happy water. Siapa yang tahu apa itu happy water? Rokok. Bahkan jenis teh tertentu ketika dikonsumsi secara berlebihan bisa menyebabkan kecanduan. Bukan hanya mengenai anti-opium, semangat Lin Zexu juga menjadi inspirasi bagi perjuangan melawan ketidakadilan dan menunjukkan pentingnya keberanian, integritas, serta dedikasi dalam menghadapi tantangan yang besar. Di sini kita bisa mengenal lebih dalam mengenai Lin Zexu, kampung halamannya, latar belakang keluarganya, kondisinya yang lahir di keluarga miskin,
Ayahnya yang adalah seorang guru sekolah swasta, ibunya yang rajin dan hemat dalam mengatur rumah tangga, foto rumah tempat Lin Zexu dilahirkan, milestone dalam kehidupan Lin Zexu, sekolah di usia 4 tahun, ini sekolahnya. Di usia 12 tahun sempat perform di acara tahunan di Confucius Temple di Fuzhou. Sosok yang banyak berpengaruh dalam edukasi Lin Zexu adalah sang ayah dan Lin Yuhua, seseorang yang jujur dan lurus. Di usia 13 tahun, Lin Zexu ikut ujian kerajaan atau imperial exam di level county dan dapat posisi nomor 1. Ini Aofeng Academy di Fuzhou, tempat Lin Zexu belajar. Ini termasuk sekolah yang besar pada masa itu. Tahun 1820, Lin Zexu dapat tanggung jawab untuk mengatasi banjir di Provinsi Zhejiang. Dalam menjalankan karirnya, Lin Zexu dikenal karena dedikasinya, rasa simpatinya pada orang-orang yang kesusahan, dan upaya kerasnya untuk memperbaiki keadaan. Lin Zexu menentang closed door policy atau kebijakan pintu tertutup Tiongkok. Sebaliknya, ia mendukung perdagangan yang sah dengan negara-negara asing. Kontribusinya terhadap terciptanya sistem pandangan dan gagasan tentang pentingnya menilai secara bijaksana keunggulan ilmiah dan teknologi orang asing, dan pemahamannya bahwa untuk menahan invasi asing, Tiongkok harus berasimilasi dan menguasai pencapaian ilmu pengetahuan Barat. Gagasan utama teori ini kemudian disebut sebagai doktrin mempelajari urusan luar negeri. Lin Zexu dianggap sebagai orang pertama di Tiongkok abad ke-19 yang membuka matanya untuk melihat dunia. Karir Lin Zexu mencapai puncaknya pada pembakaran opium di Humen dan perlawanan kerasnya terhadap serangan asing. Sebagai hukuman atas kegagalan perang opium, Lin Zexu diturunkan jabatannya oleh pemerintah Qing dan diasingkan ke perbatasan barat laut Xinjiang. Di usia tuanya, ia memimpin pasukan militer untuk mengolah lahan pertanian untuk memperkuat perbatasan, melakukan proyek konservasi air, dan mensurvei perbatasan Xinjiang Selatan. Dalam pembuangan pun jasanya begitu besar. Lin Zexu dengan kejujuran, integritas, dan disiplin diri yang tidak tergoyahkan, mengabdikan semua yang dia bisa untuk pekerjaannya dan tidak diragukan lagi dikenal sebagai panutan. Bulan November tahun 1850, Lin Zexu diangkat lagi sebagai komisaris kekaisaran. Namun sayangnya ia meninggal dalam perjalanan menuju jabatan barunya pada usia 66 tahun di kediaman resminya di Puning. Ini dia rumah dinasnya, sederhana sekali ya dibanding rumahnya yang di Fuzhou yang sedang kita mampirin ini. Sebagai pejabat pemerintah yang menjabat selama lebih dari 30 tahun, bertugas di 14 provinsi berturut-turut dan memimpin 400.000 tentara, kenaikan Lin Zexu ke tampuk kekuasaan tidak diragukan lagi merupakan hasil kerja keras dan memang layak. Betapapun tinggi jabatannya, ia selalu berpegang teguh pada pendekatannya yang berorientasi pada rakyat dalam memerintah dan bertindak demi kepentingan terbaik negara. Buat yang ingin tahu lebih detail mengenai Lin Zexu, milestone dalam kehidupannya, detail ceritanya dari perang opium, pembuangannya, dan pengangkatannya kembali, kita bahas semuanya secara detail di konten eksklusif khusus untuk member. Dekat sekali dengan rumah Lin Zexu, kita sampai di Sanfang Qixiang atau Three Lanes and Seven Alleys, dijuluki sebagai Beverly Hills-nya Tiongkok. Ini adalah salah satu National Historic and Culture Street. Bisa juga dikatakan sebagai museum arsitektur dinasti Ming dan Qing. Ada 400-an tokoh terkemuka, pejabat, orang terkenal, orang kaya yang pernah tinggal di sini. Salah satunya adalah Lin Zexu. Di kawasan Sanfang Qixiang ini banyak sekali kuliner lokal khas Fuzhou yang bisa kita coba. Nah, kita masuk ke salah satu restorannya.
Salah satu rekomendasi kuliner lokal adalah laohua atau bihun. Ada berbagai macam pilihan mie-mian di sini, tapi yang direkomend yang laohua. Toppingnya banyak sekali pilihan, yang direkomend adalah seafood. Tapi selain itu ada juga berbagai bagian dari babi. Terus ada juga makanan penutup dari kacang. Ada juga he tian chi tang pao. Kita order ya, kita coba-cobain. Terus inilah si bakso ikan yang dalamnya adalah daging babi. Kita nggak order itu karena kita dibikinin yang homemade dari Karen. Inilah yang namanya laohua. Jadi bihun gitu tapi alus-alus banget. Dan daerah Fuzhou itu spesial banget sama seafood. Jadi kita ambil yang rasa seafood. Kalau rasa kurang bumbu bisa pilih-pilih sendiri ya. Di sini ada macam-macam, mau daun ketumbar, daun bawang segala ada. Di meja pun sebenarnya udah ada berbagai kecap, vinegar, chili oil. Seafoodnya fresh sekali, enak sekali, kuahnya ringan. Sebenarnya kalau buat taste orang Indonesia mungkin lebih enak lagi kalau ditambahin sambal. Tuh ada chili oil tuh, sama yang tengah kayaknya sambal. Cuma udah 2 hari kemarin gas di lambung aku sedang berdansa-dansa, jadi obat dulu. Dan kita pesan juga, apa namanya? He tian chi tang pao. Bilangnya pau ya, bukan xiaolong pau ya? Iya. Tapi kelihatan dalamnya tuh kayak berair, berkuah-kuah gitu deh. Enak sekali, memuaskan, ludes. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Bobo di mobil bareng Alvin dan Lucy, berpetualang rutenya penuh tantangan, tambah wawasan dan juga pengetahuan, bukan hanya sekedar jalan-jalan. Bobo di mobil hadir untuk kamu, langsung dari TKP, tayangan lebih seru. Malam ini kita garap sawi putih yang dikasih sama mamanya Karen. Terima kasih Tante Ai. Sayurnya seger, tanam sendiri. Perut aku masih belum bener, masih gas-gas gitu 2 hari terakhir. Jadi malam ini kita makan bubur saja. Kami bermalam di sini nih. Ini kayak gedung kesenian gitu, ada opera house-nya juga. Bisa dipakai buat konser juga dan pameran-pameran kesenian dan kebudayaan. Agak melipir dari kota Fuzhou, tapi parkirannya gratis, jadi oke lah ya. Kalau mau explore dengan MRT pun, stasiun MRT-nya deket, jarak jalan kaki aja. Toilet umum pun ada. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu. Nontonnya bikin candu. Nontonnya bikin candu. Salju dan gurun pasir diterjang, lewati banyak rintangan, nontonnya bikin candu.
Dari Fuzhou kita akan memulai perjalanan panjang menuju ke Shanghai. Road tripnya akan makan waktu beberapa hari, tapi pastinya akan seru sekali dalam perjalanan karena kita akan mampir-mampir juga. Jadi pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan perjalanan road trip kita yang seru menuju ke Shanghai. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya. See you, bye!